Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Os makan opa, jawab salamnya kurang kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang saya hormati, serta hadirin sahabat da'i-da'iyah yang insya Allah dirahmati Allah. Amin, amin, Allahumma. Terlebih dahulu, marilah kita ucapkan rasa puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan berbagai kenikmatan kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini tanpa ada halangan suatu apapun. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya besok di yaumul qiyamah. Amin, amin, ya robbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, sebelumnya saya ingin bertanya, di negara kita mayoritas agamanya apa? Ya, Islam. Tapi mengapa masih banyak berita-berita di TV, berita-berita di koran, berita-berita di radio yang masih memaparkan tentang tindakan-tindakan yang keluar dari syariat Islam, mulai dari anak-anak yang melakukan pencabulan, berjudi, minum minuman keras, atau bahkan yang lebih parahnya lagi adalah pejabat kita yang memakan uang rakyat. Jika dikatakan tidak berpendidikan, saya yakin semua pasti berpendidikan. Minimal SD, pasti semua sudah menempuh jenjang itu. Bahkan ada yang sampai sarjana atau bisa lebih. Tapi mengapa dengan tingginya ilmu mereka, moral mereka, sebegitu hancurnya mereka tahu tentang tindakan-tindakan yang keluar dari syariat Islam, tetapi tetap saja mereka lakukan. Nauzubillahi min zalik. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang Islam adalah orang-orang yang di dalamnya selamat dari tangan dan lidahnya. Dan orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang Allah. Jika kita menginginkan negara kita menjadi negara yang damai dan sejahtera, maka yang harus diperbaiki adalah moral bangsanya. Dan pendidikan moral yang sesungguhnya adalah pendidikan agama. Kita harus menyetarakan antara pendidikan umum dan pendidikan agama. Dengan begitu, insya Allah kita akan menjadi khalifah yang sesungguhnya sesuai dengan tujuan manusia diciptakan, yaitu menjadi seluruh alam bagi semesta. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 11 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yang artinya sesungguhnya Allah tidak merubah nasib kaumnya kecuali mereka sendiri yang mengubahnya. Hadirin yang dirahmati Allah,
Bekal ilmu yang pertama yang perlu kita pelajari adalah tentang keimanan dan ketakwaan pada ajaran agamanya. Karena keimanan dan ketakwaan ini merupakan pondasi besar bagi pendidikan selanjutnya. Dengan bekal ini kita memiliki moral yang bagus dan akhlak yang mulia, sehingga kita tidak menjadi manusia yang angkuh dan pandai karena kepintaran dan kesombongannya, tapi menjadi manusia yang rendah hati dan tidak sombong, karena sesungguhnya yang memiliki hati dan menguasai hidup ini hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tidak kalah penting selain bekal keimanan dan ketakwaan yang perlu kita pelajari adalah ilmu pengetahuan alam dan teknologi, agar kita tidak menjadi generasi yang gaptek alias gagap teknologi. Di zaman yang serba modern dan canggih ini, kita perlu mempersiapkan bekal ilmu pengetahuan yang cukup agar kita tidak ketinggalan zaman. Jika kita memiliki keimanan dan ketakwaan serta menguasai ilmu pengetahuan alam dan teknologi, akan mendapatkan hidup kita bahagia dunia dan akhirat. Oleh karena itu, marilah kita belajar dengan sungguh-sungguh agar suatu kelak saat nanti kita bisa menjadi generasi yang hebat dan sukses dengan menguasai imtak dan iftek. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Biru laut seperti kolam, ikan paus pandai menyelam. Dari lubuk hati yang paling dalam, saya tutup dengan salam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq.